Aspeta itu berdirinya tahun berapa Pak dulu Pak? Kurang lebih tahun 2000, sekitar 2005 kalau tidak salah. 2005 ya? Iya. Asosiasi Peternak Etawa Tulungagung. Jadi yang bau rekso istilahnya, pendiri-pendiri kambing Etawa di Tulungagung itu termasuk Aspeta Mas ya? Iya. Di tahun 2005 ya? Iya, sekitar 2005. Lawas banget ya. Iya, ya? lawas. 18 tahun Mbak ya? Iya, sekitar itu kurang lebih. Termasuk panjenengan? Iya. Penggagas atau pendiri Aspeta Kabupaten Tulungagung ya? Termasuk salah satu anggota peternak Tulungagung yang dulu diwadahi yang namanya Aspeta. Jadi Asosiasi Peternak Etawa Tulungagung. Semua peternak Tulungagung kumpul di situ. Dan di Aspeta itu sendiri akhirnya pecah menjadi 3 kalau tidak salah. Satu Rukun Makmur, terus yang kedua Sangklir Grup Pak Puslik, terus yang ketiga grupnya Pak Yoyo yang namanya punya kambing perdana dulu, namanya kambing Maradona itu terus itu. Dan akhirnya ketika pada waktu itu keluar, kita pakai nama Aspeta, Asosiasi Etawa Tulungagung Menyatu. Tapi kalau kembali di Tulungagung, kembali di wadah kelompoknya masing-masing. Jadi kambing Etawa khususnya seni dan kontes ini masuk Tulungagung sudah lama ya? Sudah lama. Bahkan bener-bener lama, hampir 20 tahun lah. Iya, hampir 20 bahkan tahun. Nyali orang Tulungagung tentang kambing memang luar biasa. Pembeliannya itu fantastis juga. Tapi akhirnya kalau dinilai dari harganya, kembalinya itu juga cepat. Bahkan prestasinya memang menguasai perkontesan di zamannya itu pada waktu itu. iya, ya. Sampai di Erlangga, terus di lurinya perdana Maradona, Gluduk dan sebagainya. Akhirnya Tulungagung mendapatkan kejayaan di kala itu. Bahkan belum pernah satupun suatu daerah yang didatangi oleh Presiden SBY kala itu. Kalau Tulungagung luar biasa sebetulnya. Ya karena kambingnya bagus, juga tidak pernah terkalahkan. Bahkan kalau menurut saya kambing memang ya seninya seni pada waktu itu. Dan bahkan pada saat ini mungkin sulit untuk mencari semacam kambing punya Tulungagung dulu. Jadi sejarahnya memang cukup panjang Pak ya? Iya, panjang. Sejarah kambing PE di Tulungagung ini sejarahnya cukup panjang. Dari Aspeta 18 tahun yang lalu, bahkan senior-senior kita sudah berkecimpung dan menelusuri untuk parameter kambing seni kontes, khususnya kambing PE. Iya. Dan nyali orang Tulungagung itu memang luar biasa. Luar biasa kandel. Pemberani ya. Beli itu enggak nanggung-nanggung. Termasuk perawatan Pak? Iya, termasuk perawatan salah satu kala itu terbaik yang belum dimiliki oleh wilayah atau daerah tertentu mengenai perawatan kambing. Bahkan perawatannya itu sampai ya mengeluarkan banyak biaya. Ya, dan waktu juga memang telaten dan akhirnya juga maksimal, memang besar. Ketika C itu juga besarnya sudah posturnya itu kala itu B itu pantas C. Jadi ketika itu tidak bisa. Berarti kambingnya jumbo-jumbo ya? Iya, jumbo-jumbo. Dari telusuran luri itu sudah jelas ya? Jumbo. Ragasa itu memang luar biasa. Ditelusuri ya dari dulu ya? Ragasa itu ketika kontes itu punya orang Rejo Tangan kalau enggak. Ketika kontes itu Ragasa itu tidak pernah dilihat oleh juri. Akan tetapi ketika diumumkan ya mesti juara 1. Karena dilirik apal kan? Sudah. Kambingnya itu setengah dari yang lain, baik besarnya, baik indahnya kambing memang luar biasa. Itu kebetulan perawatannya juga bagus, benihnya dari luri perdana. Dan akhirnya kemanapun dibawa, ya terus bawa pulang juara. Juara. Terus historinya bagaimana Pak? Dulu dari rekam jejak panjenengan untuk menargetkan kambing PE yang nilai seni kontesnya ada itu dari dulu bagaimana? Di Tulungagung sendiri kan dulu belum ada kambing PE. Banyaknya Bligon, kambing-kambing lokal itu. Jadi untuk menelusuri kambing yang benar-benar mempunyai luri itu sejarahnya dari mana?
kemarin dari yang sudah pernah pergi ke Jawa Tengah, Kaligeseng tepatnya, itu cerita bahwa pusat kambing Etawa itu letaknya di pegunungan Kaligeseng. Bahkan kemarin terus kami pun juga ikut mencoba pergi ke sana, rombongan 4 orang. Terus pertama di pasarnya, di pasar Pendem, terus akhirnya gitu. Terus dari situ kok kambingnya bagus-bagus, akhirnya kenal, akhirnya menjadi tahu. Terus akhirnya mencari pemainnya, jadi dengan pemain akhirnya tahu kambing yang bagus. Terus galurnya, lurinya itu akhirnya menjadi tahu kambing yang bagus. Akan tetapi prosesnya juga panjang, soalnya kan model kambing seperti ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, persentasenya kan juga sulit. Apalagi luri saja, dengan luri itu belum tentu ya juga ditamatkan dengan masalah dengan materinya. Jadi ketika beli kambing harus ditamatkan materinya. Kalau beli kecil, kita juga melihat induk dan jantannya. Juga yang terpenting juga prestasinya juga. Tapi ketika tidak melihat seperti itu, kita melihat pejantannya, sedangkan anaknya itu tidak dilihat atau mungkin tidak ditamati hasilnya, kita beli mahal, banyak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jadi akhirnya rugi. Jadi makanya kambing itu satu memang harus tahu lurinya dulu. Kemarin berarti pertama kita harus mengetahui lurinya, lurinya dulu, baru kita lihat secara real materinya. Iya. Terus ketika itu memang Tulungagung kompak. Akhirnya ketika sudah terbentuk Aspeta, Asosiasi Etawa Tulungagung mengadakan studi banding. Kebetulan di Pak Bandi kalau tidak salah, itu dekatnya Pasar Pendem. Jadi di berapa? Kaligeseng, iya di Kaligeseng. Itu dengan membawa bis, ada yang kendaraan pribadi, semuanya ikut ke sana. Akhirnya ya banyak tanyalah tentang kambing sing piye, akhirnya juga sedikit menambah wawasan. Terus setelah itu ketika ada lomba, dulu kan di Jawa Timur kan belum pernah ada lomba. Akhirnya di Jawa Tengah ketika lomba kita juga hadir melihat piye to kambing kok dikontes apa yang dinilai itu. Akhirnya dengan seringnya melihat kontes, kita tahu apa yang dibutuhkan di lapangan, parameternya di lapangan, sehingga pemilihan bibit itu juga, tapi juga tak lepas dari kita harus breeding, harus eksperimen. Iya, eksperimen sendiri. Peternak. Eksperimen sendiri ya. Ketika kemarin itu saya mencoba itu kambing sing kepala model seperti ini, telinga seperti ini, kalau dicedok seperti ini jadinya seperti ini. Wow, arah-arah persentasenya hampir sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus sampai kambing kemarin, kambing pejantan itu ketepaan tetangga ada yang ngawinkan, itu kambingnya kan PE, jelek gitu, jelek. Setelah itu jantan itu saya untuk kawinkan kambing saya yang bagus, itu nurun kambing lain. Jadi lucu itu, hasilnya tidak ngikuti jantannya. Tidak ngikut jantannya. Jadi ya kok gini, malah kok Jawa welek. Berarti tidak sesuai ekspektasi ya. Makanya jangan sekali-kali kalau kambing misalnya doro, kita ingin ngawinkan pejantan, harus benar-benar dikawinkan kambing yang bagus sekalian, jangan sampai coba-coba yang iya. Soalnya nanti kawinan pertama itu kedua sing pejantan ini meskipun nanti lain pejantan itu juga akan berpengaruh. Berarti terhadap genetik dari genetiknya masih ikut dari jantan itu. Makanya jangan sekali-kali ketika nanti kita punya kambing yang bagus untuk breeding, apalagi yang perempuan, sekaligus dikawinnya dengan kambing yang bagus sekali. Berarti kalau kita punya betina yang speknya nanti akan kita ambil anaknya untuk seni dan kontes, ini kita harus mencari pejantan yang memang benar-benar mempunyai luri yang jelas, yang kita inginkan. Dan secara real kita juga lihat prestasi dan penampilannya. Iya, sekali dikawinkan dengan kambing yang bagus, misal kita punya doro atau induk, itu terus diturutnya terus. Kemungkinan dengan kalau
meskipun nanti berganti jantan terus bagus, hasilnya terus bagus. Jangan sampai sekali-kali yang pertama itu jelek, akhirnya kawin bagus, sing jelek ini nanti masih ngikuti. Itu sampai berapa putaran gitu. Berarti dengan catatan induk kita harus mempunyai parameter tersendiri, minimal parameter seni dan kontes, Mas. Iya, seni, breeding. Terus nanti kalau misalkan kita mencari pejantan untuk ngawin itu jangan ngawur, artinya jangan jantan yang jelek, ya jantan yang bagus sekalian terus diterus sekali kawin dengan jantan yang bagus. Terus nanti kawin dengan lanang laki yang lain itu juga bagus sekalian, jangan sampai Jadi nanti terus pangkat turut. Kalau nanti pertama itu dikawinkan dengan jantan yang jelek, misal terus yang kedua dikawinkan jantan yang bagus, jantan yang pertama yang kawin jelek ini nanti masih mengikuti, meskipun sing kedua itu kawinan dari jantan masih mengikuti nanti. Hubungannya sik katut. Iya, hubungannya sik katut. Jeleknya itu masih katut. Ini sing makanya terkadang sulitnya itu di situ. Kenapa kambing bagus kok enggak bagus? Terkadang kan bahasanya kambing breeding bagus, induknya kurang bagus, jantannya bagus, akhirnya tinggi peranakan kurang metune enggak bagus, padahal juara. Itu akhirnya enggak bagus. Berarti biasanya rekam jejaknya pernah dikawinkan dengan jantan yang kurang. Iya. Ya seharusnya memang harus dari bagus dengan bagus. Maksudnya bagus itu lurinya juga Berarti jantan itu yang menurut panjenengan, Pak ya? Iya. Menurut panjenengan dominan. Untuk pemilihan jantan. Misalnya kita punya induk yang sudah kita siapkan untuk breeding seni. Ini trik pertama pemilihan pejantan. Ini menurut panjenengan dilihat dari apanya? Satu, yang pertama adalah kepala. Kepala ya. Seperti kita melihat misal cewek, itu yang dilihat adalah hidungnya dulu, bukan telinganya, hidungnya dulu. Bukan sikilnya. Mesti kepala dulu. Iya, kepala. Soalnya yang menarik itu kepala. Kita melihat cewek cantik itu yang kita lihat mesti hidungnya. Bener. Ya, kalau kambing itu kepala. Terus baru yang lain-lainnya. Termasuk ekor itu memang sulit. Ekor, kepala. Kalau telinga itu nanti kemungkinan masih bisa. Terus yang paling sulit juga gen bulu itu, kalau memang sekiranya ndak mempunyai genetik bulu, ya nanti dulu masih diberi obat sing berarti untuk bulu ndriwul itu memang dari dasaran pondasinya, genetik plus perawatan. Iya. Terus kambing itu setelah kepala memang ya kita pemilihannya juga postur itu yang utama sekali, memang utama. Ketika nanti kita mainnya, kalau kita bicara ndak melihat postur, akhirnya wis ngopeni wis sowi lama, wedhus ndak gede-gede, ndak besar-besar. Akhirnya wis biasanya akhirnya cegah, akhirnya malah nanti ndak konsisten. Kita pemeliharannya kadang menurun lah, gregetnya menurun. Kalau orang-orang misalnya peternak sapi dan sebagainya, itu kalau orang-orang itu biasanya kalau pemilihan sapi itu kita lihat sikunya dulu. Jadi siku secara keseluruhan, kambing berdirinya kaki depan dan belakang, atau mungkin lurusnya boyok atau gegernya itu, tulang belakangnya itu harus memang juga lurus. Terkadang kan dengkeng kayak. Berarti kuda-kudanya lah. Kuda-kuda dulu. Iya. Dari apapun yang terjadi kalau nanti boyoknya kenceng itu, kambing itu disawang juga enak. Terus ideal. Iya, ideal. Lah, terus ketika kambing kenceng itu artinya terus boyok di atas itu mulai depan sama belakang itu lebarnya sama. Berarti kelihatan long gitu, iya, kelihatan sama. Panjang. Kalau sama nanti dada depan sama bokong bawah, bokong belakang itu moprok semuanya. Kandel. Berarti keseimbangannya. Iya, keseimbangannya. Nanti kalau misalnya belakangnya itu besar, maju ke pundaknya ciut, dodo atau dadanya pasti sempit, untuk lebar sulit. Berarti bisa dipastikan kalau kambing jantan itu kita lihat dari dadanya itu udah kaki depan ya, kaki depan dasiku, dadanya lebar, itu bagian belakangnya pasti juga mengikuti. Itu yang menentukan adalah geger. Punggung. Iya, punggung. Tulangan di punggung. Punggung mulai dari belakang leher ini sampai ke belakang itu lebarnya sama. Itu nanti mesti dada sama bokongnya itu sama. Mengikuti. Iya, mengikuti. Mesti jembar. Nanti bisa dilihat. Satu misal contohnya kakinya itu juga mungkin kemungkinan juga besar. Nah, itu kalau kambing besar
itu biasanya yang bulu itu kalau saat sekarang ini ya kita ambil galurnya Sawung Galih SG. Kalau SG itu memang postur semakin besar dari SG itu, kemudian bulunya lebat, bulu kaki-kakinya juga tulangannya besar. Yang saya tahu itu. Kalau Sumar itu memang tinggi panjang, telinganya lebar, tapi untuk kelenturan telinganya masih kurang, masih kalah. Jadi mempunyai parameter plus minusnya tersendiri Pak ya dari semua luri ya. Iya. Terus ketika ya alhamdulillah kemarin itu pada waktu saya masuk di Etawa memelihara Etawa itu tidak lepas dari harus tahu punjer. Artinya sejarah kambing ini, misalnya ini luri Sawung Galih. Kalau zaman sekarang kan hanya cerita. Saya tahu Sawung Galih itu sendiri bagaimana modelnya ketika kontes di Rembang. Pada waktu saya bawa juga dapat nomor 4 kalah dengan Sawung Galih Samurai. Gajahnya panjenengan dari Tulungagung dulu ya? Dari Tulungagung kalah. Padahal kala itu juga juara sampai peng 11 itu nasional. Sak Grand Champion nih. Terus akhirnya kalah sama itu ya, saya sama loh, memang kambing saya kecil, akhirnya oleh nomor 4, akhirnya dari situ kalah postur berarti? Iya, kalah postur, kalah semuanya. Kalah bagus. Memang luar biasa ketika itu. Sawung Galih saya tahu di Rembang. Terus Samurai juga tahu. Tapi kalau saat sekarang kan hanya cerita. Kalau cerita itu kan tidak tahu melihat secara terang-terangan. Secara real. Iya, secara real. Makanya ketika saat sekarang itu kemungkinan, ini lurinya Sawung Galih. Kemungkinan kalau ciri-cirinya gini, kemungkinan masih bisa untuk iya ini membenarkan, ini bukan, ini benar. Jadi kalau zaman sekarang kan Sawung Galih itu udah turun temurun dari beberapa generasi. Iya. Jadi untuk anak cicitnya itu kita hanya bisa mengetahui dengan ciri-ciri. Biasanya kan teman-teman yang senior atau peternak yang mempunyai berpengalaman di bidang seni kontes ini sudah bisa mengetahui Pak ya. Tapi khususnya kayak bagi kita pemula ini kan hanya cerita aja, ini luri dari si A, ini luri dari si B. Nah, untuk parameter ciri-cirinya luri, kita belum tahu. Jadi kita alhamdulillah pada sore hari ini teman-teman, kita bersama Pak Hadi, yang beliau adalah juga pendiri Aspeta Tulungagung, senior peternak kambing Etawa di Tulungagung, yang sudah banyak pengalaman dari sejarahnya, historisnya dulu, dari kambing Kaligesing, yang beliau juga pernah ke sana membuktikan langsung secara real bagaimana sih untuk Sawung Galih juga beliau sudah mengetahui, dan banyak kambing-kambing legendaris yang sudah beliau ketahui, serta beliau juga pebreeding sampai saat ini. Jadi sudah hampir 20 tahun membidangi serta menekuni kambing seni kontes PE Ras Kaligesing, Pak Hadi ya. Nah, sekarang kita untuk alamat kandang sini mana Pak Hadi? Alamatnya Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedongwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedongwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Iya. Oke teman-teman, kali ini kita berada di kandang Pak Hadi, yang kita sudah sharing bagaimana sih historis sejarah kambing PE hingga sampai masuk ke Kabupaten Tulungagung. Ini beliau termasuk penggagasnya, termasuk beliau seniornya yang banyak pengalaman. Tadi baru saja bercerita banyak historis bagaimana sih kambing PE itu penilaiannya, lurinya bagaimana, sampai kita membahas tentang pemilihan pejantan yang memang benar-benar layak untuk menjadi kambing pejantan bagi kambing kita. Alhamdulillah Pak Hadi, telah panjang lebar dengan kasih masukan, informasi, sharing bagaimana sih untuk kambing Etawa khususnya seni dan kontes ini dari Kaligesing sampai masuk ke Kabupaten Tulungagung ini. Dan beliau ini teman-teman termasuk penggagas dari Aspeta yang berawal dari tahun 2000-an Pak Hadi ya. Tahun 2000-an mempelajari serta membreedingkan PE Ras Kaligesing khususnya seni dan kontes. Alhamdulillah sampai saat ini kita di Tulungagung sudah bisa tinggal kita beternak aja, tinggal breeding kemudian kita konteskan. Dan tanpa beliau ini masih aktif kita juga tidak ada pengalaman. Jadi kita alhamdulillah bisa menimba pengalaman bagaimana seni kontes kambing PE Ras Kaligesing ini yang ada di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih banyak Pak Hadi. Sama-sama. Tentunya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman pemula seperti saya ini, hingga bisa mengetahui historis kambing PE yang ada di Kabupaten Tulungagung. Oke teman-teman, pastinya
bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Sukses selalu bagi Pak Adi yang masih eksis Iya. dalam seni kontes kambing PE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.